Bolangers, gimana liburan kalian? Pasti seru kan? Si Bolang Rawi juga nggak mau kalah nih. Hari ini, si Bolang dan keluarganya mau jalan-jalan ke tempat yang pastinya seru banget. Pasti udah pada nggak sabar ya mengikuti keseruan petualangan si Bolang Rawi dan keluarganya. Oh iya, perkenalkan nih, si Bolang Rawi Kara atau biasa dipanggil Rawi. Dia adalah seorang atlet pushbike. Bolang memang sering bepergian keluar kota. Tapi bukan untuk liburan, melainkan untuk ikut kompetisi. Berkat ketekunan dan latihan rutin, Bolang sudah berhasil menjuarai banyak kompetisi pushbike Bolangers. Bolang juga menjadi pemenang rekor muri dengan kategori atlet pushbike termuda yang mengikuti kompetisi di banyak negara. Bolang, kita jalan-jalan ya. Kita siap-siap dulu. Udah siap belum, Bolang? Bolang, nanti kita akan jalan-jalan ke tempat yang seru banget. Emang kita mau kemana sih, Pak? Ada deh, nanti seru banget tempatnya. Pasti Bolang suka deh tempatnya. Nanti kita jelajah ke tempat-tempat yang keren banget. Nah, nanti kita jalan-jalan bersama ya. Sama mama, sama adik, sama papa. Oke? Oke. Papanya Bolang ini memang ada aja idenya Bolangers. Dia sengaja main rahasia-rahasiaan supaya si Bolang semakin tambah penasaran. Bolang siap berpetualang? Siap. Oke. Oh iya, keluarga si Bolang Rawi memang suka sekali bertualang mengunjungi tempat-tempat baru yang seru pastinya. Setiap ada waktu luang, mereka pasti jalan-jalan. Akan udara yang masih segar dan asri. Bolangers, aku jadi penasaran tempat Badung kayak gimana. Nah, ini pertama kali kita ke Baduy, jadi kita harus pertama apa? Harus happy. Happy nggak semuanya? Happy. Oh iya, Kampung Baduy terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Bolangers. Butuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam dari Jakarta. Semangat ya Bolang! Bolang, kita udah sampai nih di Terminal Ciboleger. Nah, kita parkir sini dulu, habis itu kita jalan ke Kampung Baduy, oke? Oke, Pak. Seneng nggak? Seneng dong. Oh. Untuk mencapai Kampung Baduy, Bolang dan keluarganya harus berjalan kaki dari Terminal Ciboleger. Jaraknya tidaklah jauh, cuma 5 menit saja. Akhirnya, sampai juga mereka di pintu masuk Kampung Baduy luar. Sebelum masuk perkampungan Baduy, keluarga Bolang diwajibkan untuk mengisi buku tamu dulu Bolangers. Sebagai bentuk penghormatan terhadap adat Baduy. Suasana di sini benar-benar berbeda sama yang biasa Bolang rasakan. Kampung Kaduketu ini merupakan kampung Baduy luar pertama dari jalur Ciboleger Bolangers.
Kehidupan di sini masih cukup alami dan sederhana. Meski turun hujan, tapi semangat Bolang untuk bertualang justru semakin tertantang. Wah, hujan, Mak. Iya, kita di situ berhenti, ada yang bikin kita hasilnya. Kita sambil neduh di situ, yuk. Ayo. Yuk. Bolangers, masyarakat Baduy ternyata terampil-terampil banget ya. Teteh-tetehnya jago bikin kerajinan seperti kain tenun ataupun gelang seperti ini. Melihat sesuatu yang baru, dia tertarik sama gelang yang dibuat sama teteh-tetehnya dan ingin belajar cara pembuatannya. Ada 2 macam gelang di sini, Bolangers. Ada yang terbuat dari benang rajut dan satu lagi terbuat dari kayu terep yang sudah dikeringkan. Mang Pandi mulai mengajari Bolang cara membuat gelang khas Baduy. Bolangers, ternyata susah ya bikin ini. Aku bantuin motong-motong aja ya. Loh. Ternyata mamanya Bolang juga nggak mau ketinggalan, Bolangers. Terus gini. Mama bisa nggak? Susah pasti ya. Bisa sih, tapi nggak bisa-bisa nih Bolang. Ini gimana lagi sih? Oh gini. Kamu bisa nggak Bolang? Nggak tahu, nggak bisa. Nggak bisa. Ternyata mamanya Bolang dan Teteh sedang membuat gelang dari benang rajut. Sepertinya sih lebih mudah karena bahannya lebih lentur. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Bolang berhasil membuat satu gelang, Bolangers. Bolangers, meskipun susah, tapi aku tetap bisa loh, walaupun dibantuin Teteh. Hehehe. Teteh, itu gelangnya boleh nggak buat aku? Merasa hasil karyanya cukup bagus, Bolang langsung memamerkan ke ayahnya. Papa, keren nggak gelangku? Wih, keren banget. Kok bisa bikin? Papa juga udah bikin nih banyak. Bolangers, gelang Baduy merupakan bagian dari kerajinan tangan tradisional yang mencerminkan budaya kesederhanaan dan kedekatan masyarakat dengan alam. Gelang ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi mereka untuk dijual sebagai souvenir. Pa, aku lapar. Kamu lapar Lang, ikut mama yuk. Yuk. Makasih ya, Teh. Perjalanan yang cukup lama menuju ke kampung Baduy ternyata membuat Bolang mulai merasa lapar, Bolangers. Salang, iya kita baru masak. Asung. Ayo Lang, bantuan yang pasang. Iya, Teh, aku lapar. Kue pasung adalah salah satu jajanan tradisional khas Baduy, Bolangers. Bahannya simpel banget. Hanya tepung beras, gula aren, dan santan saja. Lang, Bolang yang iya nya adonan, aduk-aduk aja ya. Oke. Oh iya, masyarakat Baduy membuat tepung beras dan gula aren dengan cara yang masih sangat tradisional. Hanya tepung beras, gula aren, dan santan aja. Cara membuat kue pasung ternyata cukup mudah. Tepung berasnya tinggal dicampur dengan air dan santan, lalu diaduk sampai halus. Tujuannya sih supaya tekstur kue pasungnya lembut. Teh, ini udah cukup belum? Tambahan dari gulana. Eta gulana. Bapak bisa bantuan? Sebagai pemanis kuenya, tambahkan gula aren secukupnya saja. Sebagai wadahnya, masyarakat Baduy biasa menggunakan daun bangban yang sudah dibentuk kerucut. Mak, gantian Mak yang ngaduk. Capek kamu ya? Iya.
Ma, hidung aku mancung. Kayak apa itu ya? Pinocchio. Pinocchio. Berarti kamu suka bohong dong. Ma, yang halus mah ngaduknya kayak aku. Oke deh, Bolang. Supaya lebih menarik, Teh Ito sengaja membuat adonan kuenya berwarna-warni. Teh, aku nyoba ya, Teh. Ya, boleh. Nih. Mau apa? Pakai tangan. Manis nggak? Manis. Manis. Yang merah? Bu, ayo orang sepan kan? Oke. Iya. Iya, Teh. Iya. Iya. Awas tumpah ininya takut. Kang Pandi saya asap. Ini disepan kan. Baik. Bu, Pak Eta, iya na diasupkan ke dalam. Sembari menunggu kuenya matang, Bolang dan Raksa bermain perang tepung melawan papanya. Mereka tak mau menyia-nyiakan tepung yang tersisa untuk bersenang-senang. Bolang dan Raksa langsung bekerja sama untuk menyerang papa mereka. Ayo, serangan Miranda bikin teng. Ya. Lang minta itu daun. Udah. Buat tutup. Akhirnya Bolang dan Raksa berhasil membuat papa mereka kewalahan. Lihat saja, wajah papa mereka jadi putih semua. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk mengukus kue pasungnya sampai matang. Tinggal nunggu matang nih, Bolanges. Akhirnya, kue pasung yang ditunggu-tunggu jadi juga Bolangers. Bagus banget hasil jadinya. Warna-warni dan terlihat sangat menggiurkan. Tentu saja Bolang semakin tak bisa menahan rasa lapar dan langsung menyantapnya. Enak banget, Teh. Terima kasih ya, Teh. Iya, sama-sama. Ini kue tradisionalnya Baduy. Enak, Teh. Suka nggak, Enak. Bolang? Suka. Setelah menikmati kue pasung, tenaga Bolang kembali terisi. Dia jadi ada tenaga lagi buat melanjutkan petualangan di kampung Baduy. Mamang, sekarang kita mau kemana Kita mau lagi? ke lumbung padi, tapi kita harus ganti baju dulu. Kenapa kita harus ganti Karena baju? di baju itu kalau masukin padi ke lumbung itu kita harus pakai baju adat Baduy. Yuk kita ganti baju dulu yuk, mampir ke rumah. Gimana Bolangers? Bolang makin kece kan dengan baju adat Baduynya? Oh iya Bolangers, warna gelap atau hitam merupakan ciri khas warna pakaian Baduy luar. Untuk para lelaki, mereka juga mengenakan ikat kepala yang bermotif batik khas Baduy. Sedangkan untuk perempuan, menggunakan kain sarung atau kain panjang. Bolangers, aku udah ganteng belum? Mang, aku udah ganteng nih. Ayo ke sono. Wah, lumbung padinya banyak banget ya Bolangers. Lumbung atau leuit berfungsi untuk menyimpan gabah yang sudah dikeringkan guna menjaga ketahanan pangan masyarakat Baduy.
Kalau sudah masuk lumbung, gabah yang sudah diikat akan terjaga tetap kering dan aman dari gangguan hama. Bolangers, ternyata susah ya masukin padi. Aku janji deh gak mau nyanyain makanan. Aku habisin semua di piring. Oh iya, padi-padi ini nggak boleh dijual Bolangers. Karena akan menjadi persediaan cadangan makanan jika musim paceklik datang. Bolang pun tak mau tinggal diam dan ikut naik untuk menyimpan gabah yang baru. Bolangers, ternyata banyak banget ya padinya. Kang, ini stoknya bisa buat berapa lama? Kalau ini bisa buat 10 tahun ke atas. Wah, Bolangers, ternyata banyak banget ya. Inilah rahasia masyarakat Baduy agar tidak kehabisan beras. Keren ya Bolangers. Sepertinya Raksa mulai merajuk dan mau ke atas juga. Adik Bolang ini memang gak pernah mau ketinggalan. Ada deh, saya tinggal ya. Boleh tinggal ya. Dadah deh. Raksa, lihat apa di situ? Banyak nggak? Banyak. Ya udah Papa, ini dulu ya, makan dulu ya, tinggal dulu ya. Ya, dadah. Sadar kalau dirinya sedang dikerjai oleh kakaknya, Raksa pun mulai kesal. Meskipun begitu, ternyata Bolang gak tega menjahili adiknya lama-lama. Pastinya Bolang gak akan meninggalkan adik kesayangannya sendirian di lumbung ini. Nah, Bolang udah tahu kan cara memasukin padi dan lumbung padi di Sabah Budaya itu? Iya, Mang. Tadi stoknya banyak banget. Iya. Terus kita pulang aja yuk, kita makan. Ayo. Ayo. Sebagai anak kota dengan rasa penasaran tinggi, tentu Bolang gak menolak ketika diajak Mang Pandi melihat teteh-teteh yang sedang ngeliwet. Teh ya, si Bolang teh yang ngaliwat cina. Ayo Kak Delang bantuan Teteh. Bang, kita ngambil daun pisang aja yuk buat nanti persiapan makan. Ayo. Mama Bolang pun gak mau ketinggalan Bolangers. Bolangers, ngeliwet sudah menjadi salah satu tradisi makan bersama di masyarakat Baduy. Kali ini lauk utamanya ayam bakakak. Itu loh yang sedang dibakar sama tetehnya. Karena nggak bisa membantu, Bolang pun berinisiatif untuk menjaga adiknya. Supaya mamanya dan para teteh bisa segera menyelesaikan ngeliwetnya. Teteh nih, bawang diiris semua? Enggak usah semua. Oh berapa? Ya secukupnya aja. Oh, iya. Bagi masyarakat Baduy, ngeliwet bukan sekedar makan. Tapi ada nilai kebersamaan dan gotong royong di dalamnya. Bahan-bahan buat ngeliwet semuanya berasal dari hasil alam yang ditanam masyarakat di sekitaran kampung. Semua sudah terlihat sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada teteh yang bertugas membuat sambelnya, sementara Mama Bolang kebagian tugas meracik bumbu-bumbu yang akan dimasukkan ke nasinya. Ada bawang putih, bawang merah, sereh, dan daun salam. Teh, ini udah cukup? Oh iya cukup. Silpi, tolong iya tagenkeun liwatna. Begitu bahan sudah siap semua, tinggal menunggu nasi dan ayamnya matang. Aroma dari ayam bakakaknya sudah mulai kecium dan langsung menggugah selera Bolangers. Wah, ayamnya udah jadi. Iya nih Lang, tinggal nunggu nasinya lagi. Sifat iseng Bolang kembali muncul. Begitu perhatian Teh Silvi teralihkan ke nasi, Bolang langsung mencicipi ayam bakakaknya. Mana ini? Enak. Melihat dari tampilannya, sudah bisa dipastikan kalau rasanya nggak bakal mengecewakan Bolangers.
Bukan ngeliwet namanya kalau nggak pakai daun pisang sebagai alasnya. Tanpa berlama-lama, semuanya langsung menyantap sajian liwetan yang ada di depan mata. Memang nggak salah pilihan papanya Bolang mengajak keluarganya bertualang ke kampung Baduy. Ini spesial buat Bolang yang main ke Sabah Budaya Baduy ya. Yuk semua kita makan yuk. Tiba-tiba, perhatian Bolang teralihkan ke anak-anak Baduy yang sedang asyik bermain hujan-hujanan. Ma, aku main-main hujan-hujanan. Di situ aja main hujan-hujan. Makanya dihabiskan dulu ya, Lang. Aku udah kenyang, Ma. Ya udah, sana hati-hati ya. Asyik. Tunggu Kak, ayo, oi, tunggu. Bolang pun tertarik untuk ikut bergabung bersama mereka. Permainan tradisional ini adalah kolecer, alias baling-baling bambu Bolangers. Cara mainnya sederhana banget kok. Baling-balingnya akan berputar karena terkena angin, atau bisa juga diputar terlebih dahulu. Semakin kencang kita berlari, maka semakin cepat pula baling-baling kolecernya berputar. Wah, sepertinya seru juga ya main kolecer sambil hujan-hujanan. Saking senang dan semangatnya, bahkan ada yang sampai terjatuh. Bukan cuma Bolang yang suka main hujan-hujanan, Raksa juga terlihat senang sekali Bolangers. Untung saja sebelum main, Bolang sudah makan. Jadi tenaganya sudah terisi lagi dan gak takut masuk angin. Mama Bolang juga terlihat senang sekali melihat anak-anaknya bisa beraktivitas di luar push bike. Dia bahkan sempat memvideokan momen indah ini untuk kenang-kenangan mereka. Senang sekali rasanya bisa bertualang di kampung Baduy ini. Bolangers, kalau diperhatikan, model rumah di perkampungan Baduy ini hampir mirip semua ya. Rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. Tiap rumah juga memiliki teras yang menjadi tempat untuk berinteraksi Bolangers. Perhatian Bolang pun tiba-tiba teralihkan ke Abah yang sedang memainkan alat musik tradisional dari bambu. Ini Abah yang bikin. Ini Abah yang bikin. Namanya celempung. Rasa penasaran Bolang kembali bangkit untuk ingin tahu alat musik celempung dari Baduy. Demi menghilangkan rasa penasaran Bolang, Mang Pandi dan Abah langsung mainin celempungnya. Suara khas celempung berasal dari getaran bambu saat dipukul Bolangers. Tiap celempung memiliki nada yang berbeda-beda, tergantung dari ukuran dan ketebalan bambunya. Permainan celempung Mang Pandi dan Abah benar-benar mampu membuat Bolang terpesona. Mang, Ya. aku mau durian. Boleh, tapi kamu harus main ini dulu Lang. Oh, oke. Boleh. Tanpa segan dan sungkan, Bolang langsung mengiyakan tawaran dari Mang Pandi untuk memainkan celempung. Mang Pandi coba memandu Bolang supaya nada dan suara yang dihasilkan bisa harmonis. Udah bisa Lang? Udah. Hei keren. Satu. Bolang bisa. Kamu mau durian? Oh. Yuk. Kita ambil dulu. Bertualang ke Baduy memang gak afdol kalau belum mencicipi rasa duriannya yang khas Bolangers. Bolang kuat gak bawa semuanya segini? Lang. Enggak kayak itu benar. Masa sih? Kan orang sini mah usia di Bolang tuh kayak Bolang bisa bawa 8 buah. Nanti coba aja. Iya, nanti coba aja Bolang bawa ya. Gak mau kalah dengan anak-anak di Baduy, Bolang berusaha untuk membawa 2 buah durian yang ada di hadapannya. Sengaja dia gak mau bawa banyak-banyak, karena takut jatuh dan merusak buah favoritnya ini. Pak, aku dapat durian dong. Ih, enak banget. Kuat nggak ini kamu sendiri? Harus kuat loh. Harus kuat dong.
Tanpa berlama-lama, Bolang langsung membawa pulang duriannya supaya bisa segera dibelah dan dimakan. Melihat dari langkah kakinya, sepertinya Bolang sudah gak sabar ingin segera menyantap buah durian yang dibawanya. Sebentar. Udah, ntar dulu, istirahat dulu. Rasanya pengen copot nih kaki. Kram lagi. Papa gimana sih? Papa sendiri yang ngajak jalan-jalan. Tapi papanya nggak kuat. Terus gimana bang? Kalau ini nanti atau gini aja Pandi nyari bantuan aja ke teman-teman ya. Ya udah nggak Tunggu di kuat. sini aja ya. Atau gini aja Pandi ada ide. Ngapain, Kang? Nah iya ini datang yang kata Pandi. Gak ada tolongan iya no po siap tuan ya. Papa, aku mau. Katanya berpetualang. Aman bang ya. Hati-hati jalannya. Ayo tumpang Blank. Inilah salah satu keistimewaan bertualang di Baduy Bolangers. Masyarakatnya ramah-ramah sekali. Masyarakat Baduy memang terkenal kuat secara fisik karena tinggal di wilayah pegunungan dan sudah terbiasa berjalan kaki jauh setiap harinya. Papa gimana sih? Enak banget digendong. Kan kaki papa kram, sakit, nggak bisa jalan. Penasaran dengan kekuatan orang-orang Baduy, Bolang dan Raksa juga minta untuk digendong. Bolangers, ternyata orang Baduy kuat-kuat ya. Ayo Mang, maju. Wah, ternyata benar-benar kuat loh. Mereka sama sekali tidak terlihat keberatan menggotong 3 orang sekaligus. Memang keren deh mamang-mamang ini. Mang, cepet Mang Iya dibuka. ini mau dibuka lang. Bentar ya lang ya. Akhirnya tiba waktu yang ditunggu-tunggu Bolang dari tadi. Ayo makan lang. Yap, apalagi kalau bukan merasakan durian Baduy yang lembut, legit, dan manis Bolangers. Sekali suap, Bolang gak bisa berhenti menikmatinya. Selain dapat pengalaman dan wawasan baru, Bolang juga mendapatkan kawan-kawan baru. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.